Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, guru geografi di SMA Negeri 1 Pasuruan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Ini bab terakhir di kelas 11 di semester kedua. Kita mulai saja. Jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak yang psikologis. Pada intinya bahwa bencana ini menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Nah, sehingga kita harus mengetahui bagaimana jenis dan karakteristik bencana-bencana yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana karena masuk ke dalam lingkaran cincin api. Nanti kita akan lihat karakteristik apa saja bencana yang ada di Indonesia. Ada 3 jenis bencana. Ketiga jenis bencana itu adalah sebagai berikut. 1. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor dan abrasi. Nah, ini adalah bencana yang timbul akibat oleh proses alam. Artinya manusia tidak berperan di sini, melainkan alam yang sangat berperan. Seperti kita ketahui bahwa faktor alam dalam geografi yang disebut dengan faktor determinis ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warna permukaan bumi Indonesia, termasuk juga terjadinya bencana alam. Bencana non-alam, itu bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain, nah ini kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Nah, contoh kegagalan teknologi misalkan ada pernah hancurnya, gagalnya pembangkit listrik nuklir di Chernobyl, Rusia, yang mengakibatkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang berbahaya sehingga harus dijauhi oleh manusia. Itu kegagalan teknologi mengakibatkan bencana nuklir yang ada di daerah Rusia. Kemudian juga kegagalan modernisasi atau epidemi, atau yang terakhir wabah penyakit. Nah, itu seperti yang kemarin terakhir kita baru saja selesai dari wabah COVID-19. Nah, itu adalah bencana yang diakibatkan oleh wabah penyakit. Nah, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, ini adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia sendiri, oleh perilaku manusia. Biasanya konflik itu akan terjadi akibat antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam. Bahkan kalau misalkan kita perhatikan, bencana sosial ini sering terjadi, tapi masyarakat tidak merasakan itu sebuah bencana. Ya, jadi masyarakat hanya ingatnya bencana itu yang sifatnya disebabkan oleh alam saja. Selanjutnya ada 3 jenis bencana alam. Ketiga jenis bencana alam itu adalah: pertama, bencana alam geologis. Ini bencana alam geologis terjadi sebagai akibat proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi. Fenomena termasuk bencana alam geologis antara lain gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Nah, ini bencana alam geologis, tadi kata kuncinya adalah proses tektonik bumi. Nah, yang akibatkan ini adalah prosesnya ada di dalam perut bumi. Lanjut, gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Nah, gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan pada bagian dalam bumi, gerak bumi secara tiba-tiba. Nah, biasanya ini karakteristik gempa ini biasanya kita bisa mengetahui di mana posisi gempa terjadi, tapi kadang kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya, seberapa besarnya. Contoh misalkan Indonesia daerah rawan bencana, kita hanya sampai situ saja, atau daerah-daerah lain yang berada dalam kawasan sesar. Bahkan yang terakhir kemarin 21 November kita dikejutkan dengan gempa yang terjadi di Cianjur yang magnitudenya tidak terlalu besar, tapi ternyata luar biasa dampaknya bagi manusia. Hampir 300 orang meninggal, kerusakan
harta benda, kerusakan juga fasilitas lain. Nah, tidak tahu akan terjadinya kapan, tidak tahu seberapa besar akan terjadi, tapi kita bisa menjonasikan, mengidentifikasi inilah daerah rawan gempa, daerah-daerah yang rawan gempa. Nah, kemudian ada dua tipe gempa bumi yang umum, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Tektonik itu gempa yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng, sedangkan gempa vulkanik itu gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Kemudian tanah longsor. Nah, ini tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Nah, ini kondisi pemicu yang sangat besar pada tanah longsor adalah curah hujan dan lereng. Apabila lerengnya curam, kemudian geologisnya yang tidak kokoh, kemudian curah hujannya tinggi, nah itu dapat memicu. Nah, ada beberapa jenis tanah longsor, yaitu rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Nah, ini ada di kelas 10 sudah kita bahas berkaitan dengan tektonik. Lanjut, tsunami. Nah, ini tsunami. Tsunami mengacu pada serangkaian gelombang yang melintas lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan yang tinggi. Nah, tsunami merupakan bencana yang kita baru sadar itu setelah 2004 itu ketika tsunami Aceh menerjang ini Aceh, kemudian dampaknya sangat luar biasa. Baru dari sana kita ternyata kita merupakan negara yang rawan terjadinya bencana tsunami. Nah, ini biasanya daerahnya daerah pantai. Nah, tentang kekuatannya, tentang penyebabnya, itu secara tidak langsung bisa diprediksi, beda dengan gempa. Kalau tsunami itu ada pemicunya, diantaranya ada longsoran di dalam laut atau gempa. Nah, baru kita bisa mendeteksi ada perubahan muka air laut tidak. Nah, dari sana nanti biasanya BMKG akan menginformasikan ketika terjadi gempa di laut, itu akan diikuti dengan kata-kata berpotensi atau tidak untuk terjadinya tsunami. Di laut terbuka, gelombang tsunami dapat mencapai kecepatan 800 km per jam. Apalagi kalau misalkan nanti sudah sampai ke permukaan bumi, ke daratan, maaf. Gunung meletus. Nah, ini gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan ketika gunung api meletus. Nah, misalkan kita di daerah saya khususnya di daerah Kabupaten Kuningan, kebetulan sekolah saya di lereng Gunung Cermai. Nah, ini pemahaman tentang para siswa berkaitan dengan gunung meletus itu harus paham betul. Karena apa? Karena mereka berdampingan dengan potensi bencana gunung api Cermai. Nah, bedanya dengan yang lain, gunung meletus itu ada tanda-tandanya. Ada proses di mana gunung itu akan meletus, ada tanda-tandanya. Nah, sehingga kita lebih bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan menghadapi bencana tersebut, berbeda dengan gempa. Nah, apa sih bahaya letusan gunung api? Antaranya ada lelehan lava, awan panas, lahar, dan abu vulkanik. Bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Fenomena yang termasuk bencana klimatologis antara lain sebagai berikut. Tadi bencana alam geologis seperti yang sudah dijelaskan. Sekarang klimatologis. Klimatologis kata kuncinya ada klimato. Klimato itu iklim, berarti berasal dari luar permukaan bumi. Kita lihat ada aja. Yang pertama banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Beberapa penyebab banjir antara curah hujan tinggi, kemudian keruntuhan tanggul atau struktur pelindung lainnya. Ada 3 jenis banjir. Banjir bandang. Nah, ini biasanya yang segala diangkut dibawa oleh materialnya. Banjir sungai. Kemudian banjir pantai. Banjir pantai biasanya disebut dengan banjir rob. Badai. Nah, ini badai disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerahnya hancur, dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Ada beberapa jenis badai, yaitu ada badai siklon tropis dan badai tornado. Nah, biasanya badai ini merupakan fenomena alam yang banyak terjadi di daerah yang berada di atas di 10 lintang, baik ke utara ke selatan. Maka Indonesia yang berada di Khatulistiwa sebetulnya secara lokasi itu bukan tidak mungkin, tapi jarang akan menemukan badai seperti yang badai-badai yang kita mengerikan melihat di daerah Amerika, di daerah
lintang tinggi seperti itu ya. Kemudian kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kekeringan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dampak yang ditimbulkannya. Ada 4, ada kekeringan meteorologi, kekeringan hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Ini kekeringan. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya kerusakan hutan atau hasil hutan menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Ini juga bencana kebakaran hutan ya. Betapa susahnya Indonesia mengurangi kebakaran hutan ketika musim kemarau. Titik-titik api di mana-mana, usai di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, bahkan di Jawa juga sangat luar biasa merusak tatanan ekologi dan ekosistem di permukaan bumi. Nah, ini yang terakhir adalah bencana alam ekstraterestrial. Apa sih ekstraterestrial? Bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Nah, ini berarti dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteoroid, dan komet melintas di bawah bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Artinya ini seperti turunnya meteor ataupun yang lainnya. Jadi benda yang bumi mendapat ancaman dari benda luar angkasa yang lain. Biasanya saling bertabrakan, kemudian sampai ke permukaan bumi karena atmosfer tidak mampu atau tidak habis dibakar di atmosfer, sehingga mendapatkan sampai ke permukaan bumi. Nah, itu mungkin